Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh bayangin, sebuah negara itu bukan cuma sekedar hamparan tanah, laut, atau garis di atas peta. Mari kita ubah cara pandang kita sebentar. Anggap aja negara kita, Republik Indonesia ini sebagai sebuah sistem operasi komputer raksasa yang super kompleks. Ini adalah mesin besar yang terus menyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu, demi mastiin jutaan orang di dalamnya bisa hidup, berkembang, dan sejahtera. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan. Apa aja sih perangkat keras dan perangkat lunak yang bikin negara kita ini bisa jalan? Buat bedah mesin raksasa ini, agenda kita terbagi jadi 4 bagian. Pertama, anatomi kekuasaan. Kedua, cetak biru panduan. Ketiga, memetakan Nusantara. Dan terakhir, warga negara dan kebebasan. Oke, mari kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya bikin sebuah negara itu ya jadi sebuah negara? Tentu aja, harus ada rakyat dan wilayahnya. Tapi ada satu motor penggerak utama biar sistemnya nggak macet, yaitu kekuasaan. Tanpa kekuasaan, sebuah negara itu ibarat mobil bagus tapi nggak ada mesinnya, nggak bisa jalan kemana-mana. Kekuasaan inilah yang ngatur dan ngarahin kita semua untuk mencapai cita-cita bareng. Masuk ke bagian pertama kita, anatomi kekuasaan, alias mesin dari pemerintahan itu sendiri. Nah, ini menarik banget. Di dunia ketatanegaraan itu, ada negara-negara yang milih sistem pemisahan kekuasaan secara mutlak. Artinya, lembaga-lembaganya itu kerja sendiri-sendiri, kaku, dan nggak saling campur tangan. Tapi Indonesia nggak ngambil jalan itu. Konstitusi kita milih sistem pembagian kekuasaan. Bedanya apa? Kekuasaan emang dibagi-bagi ke beberapa lembaga, tapi mereka nggak dipisah secara ekstrim. Efeknya, setiap cabang pemerintahan ini harus terus berkoordinasi dan kerjasama dengan harmonis. Semacam kerja tim gitu. Waktu zaman sekolah dulu, kita mungkin cuma diajarin 3 cabang kekuasaan klasik ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi coba lihat detailnya sekarang. Konstitusi kita membaginya jadi 6 kekuasaan spesifik. Selain eksekutif yang dipegang presiden, legislatif oleh DPR, dan yudikatif oleh MA serta MK, kita punya kekuasaan konstitutif di tangan MPR buat ngatur UUD. Terus, perhatiin 2 pilar tambahan ini. Ada kekuasaan eksaminatif oleh BPK yang khusus banget buat ngaudit uang negara, dan kekuasaan moneter oleh Bank Indonesia buat ngejaga nilai rupiah kita. Benar-benar sistem saling kontrol yang detil kan? Tapi, sehebat apapun mesin ini dirakit, dia bisa rusak kalau nggak punya kode dasar yang benar. Bagian kedua, cetak biru panduan. Kita akan lihat gimana peran Pancasila di dalam sistem operasi ini. Kalau ibarat komputer, Pancasila ini adalah sistem operasinya. Dia jalan di 3 dimensi. Secara kultural dan institusional, Pancasila itu jadi pondasi dan filosofi kita bernegara. Tapi mari kita soroti dimensi spiritualnya. Ini krusial banget loh. Dimensi ini mewajibkan setiap roda pemerintahan digerakkan dengan dasar iman kepada Tuhan. Kalau di dunia nyata, dimensi ini fungsinya ibarat antivirus atau alarm moral buat para pejabat kita. Harapannya, nilai spiritual ini bisa nyegah mereka dari niat-niat korupsi atau menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Kita lanjut ke bagian ketiga, memetakan Nusantara. Sekarang kita ngomongin soal perangkat keras fisiknya, alias wilayah negara kita. Mari kita lihat gimana wilayah kita ini berevolusi. Bayangin ya, sebelum tahun 1957, batas laut kita tuh cuma diukur 3 mil dari bibir pantai masing-masing pulau. Artinya apa? Laut di antara Jawa dan Kalimantan misalnya, itu dulu perairan internasional. Siapa aja bisa lewat dengan bebas. Berasa kepisah-pisah banget kan? Sampai akhirnya di tahun 1957 muncul Deklarasi Juanda yang benar-benar jadi game changer. Deklarasi ini mengubah cara pandang kita. Laut bukan lagi pemisah, tapi justru jembatan pemersatu pulau-pulau kita. Perjuangan panjang ini akhirnya berbuah manis di tahun 1982, waktu PBB lewat UNCLOS resmi ngakuin Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada yang bisa nebak ini angka apa? 2 juta. Yap. Ini adalah tambahan 2 juta kilometer persegi wilayah kedaulatan baru buat negara kita. Cuma lewat keberanian satu deklarasi dan jalur diplomasi hukum yang elegan, kita berhasil memperluas perangkat keras wilayah kita secara masif. Luar biasa bukan? Nah, laut kita yang super luas itu sekarang udah dipetakan dengan jelas oleh hukum internasional. Ada laut teritorial sejauh 12 mil, di mana kita punya kedaulatan penuh, ibarat pekarangan rumah sendiri. Terus ada landas kontinen, perluasan dasar laut di mana kita berhak nambang kekayaan di bawahnya. Dan tentu aja ada ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Di zona ini semua ikan dan sumber daya maritim jadi hak eksklusif kita buat dikelola.
Ini benar-benar aset raksasa yang harus dijaga. Terus, buat apa sih negara repot-repot nguasain lautan luas dan segala kekayaan triliunan rupiah di dalamnya? Jawabannya ada di panduan utama kita, UUD 1945. Mandatnya sangat jelas, semua kekayaan alam ini dikuasai negara hanya untuk satu tujuan tertinggi, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ngejaga kedaulatan dari pihak asing itu bukan sekedar soal gengsi perbatasan, tapi soal ngejaga piring makan jutaan rakyat Indonesia. Terakhir, bagian 4, warga negara dan kebebasan. Komputer secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau nggak ada user atau penggunanya kan? Kadang kita suka nyamain istilah warga negara sama penduduk, padahal secara hukum keduanya beda jauh loh. Penduduk itu status buat siapa aja yang kebetulan lagi tinggal di wilayah Indonesia. Bisa jadi mahasiswa asing, diplomat, atau ekspatriat. Tapi kalau warga negara itu adalah anggota resmi dari sebuah negara. Ada ikatan hukum, ada hak, dan tentu aja ada kewajiban penuh terhadap republik ini. Terus gimana negara nentuin status kewarganegaraan seseorang? Di dunia ini, ada dua aturan main utama. Ada ius sanguinis atau hak pertalian darah yang ngikutin status orang tua. Dan ada ius soli atau hak tempat lahir. Indonesia sendiri pada dasarnya pakai asas keturunan. Jadi status Anda ngikut orang tua dimanapun Anda lahir. Tapi hukum kita cukup fleksibel kok. Kita tetap pakai asas tempat lahir secara terbatas buat ngelindungin anak-anak yang lahir di sini, tapi status orang tuanya nggak jelas. Tujuannya simple, supaya nggak ada satupun anak di negeri ini yang terlantar tanpa status kewarganegaraan. Sebagai pengguna di sistem negara ini, Anda juga dijamin kebebasannya. Salah satu yang paling kuat tertulis di konstitusi kita adalah kebebasan beragama. Anda bebas memilih, meyakini, dan menjalankan ibadah. Nggak ada yang boleh maksa. Tapi ingat poin dimensi spiritual yang kita bahas tadi? Kebebasan ini ada koridornya. Di Indonesia, kebebasan beragama bukan berarti kebebasan untuk nggak punya agama sama sekali, dan pastinya bukan kebebasan untuk menghina atau menistakan keyakinan orang lain. Semuanya diatur biar kita bisa hidup berdampingan secara harmonis. Nah, sistem operasinya udah kebangun rapi. Mesin pemerintahan dengan 6 cabangnya terus nyala. Pancasila udah dipasang sebagai program moral, garis batas kepulauan seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi udah dijaga ketat, dan hak-hak Anda sebagai pengguna utama udah dijamin konstitusi. Sekarang pertanyaan terbesarnya buat kita semua. Di tengah mesin raksasa yang terus berputar ini, udahkah kita ambil peran buat mastiin negara ini berjalan ke arah yang lebih baik? Terima kasih udah ikut ngebedah materi seru ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.